Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Imaginary kelas RA ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu aplikasi transportasi yang bernama NAV. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Aryo Kusuma 119140181. Yang kedua ada Muhammad Nasiruddin Rashid dengan NIM 119140165. Yang ketiga ada Muhsin Bagaskara dengan NIM 119140167. Yang keempat ada Muhammad Nafis Akmal Sifa dengan NIM 119140135, dan saya sendiri, Sherin Mediana Putri dengan NIM 119140050. Sebenarnya apa itu NAV? NAV merupakan aplikasi rekomendasi yang digunakan sebagai penunjuk jalan bagi pengguna yang ingin menggunakan transportasi umum darat di wilayah tertentu, khususnya di kota Jakarta. Aplikasi ini merekomendasikan 3 transportasi darat, yaitu kereta api dengan 2 jenis, KRL dan MRT, angkot dan bus. Selain itu, NAV juga dapat memberikan kita informasi keadaan di jalanan dan membantu kita dalam pelaporan kejahatan di jalanan melalui fitur SOS. Latar belakang pembuatan dari aplikasi NAV sendiri adalah sulitnya turis atau pendatang pada kota Jakarta untuk menggunakan transportasi umum seperti angkot, bus, dan kereta. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui rute yang dilewati oleh transportasi umum tersebut. Dengan adanya NAV, masalah tersebut dapat diatasi agar para pendatang atau turis dapat lebih mudah dalam menggunakan transportasi umum. Selain itu, latar belakang pembuatan aplikasi NAV sendiri juga diambil dari poin SDGs ke-11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, serta meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aryo Kusuma. Lanjut kepada langsung kita menjelaskan prototipe aplikasi ini, yang mana pertama kita akan melihat layar utama pada saat membuka prototipe aplikasi ini. Selanjutnya, setelah ini kita akan lanjut ke halaman onboarding, di mana halaman onboarding ini menjelaskan bagaimana aplikasi ini saat kita gunakan. Seperti bisa kita mencari informasi, apabila kita lanjut next, kita bisa mendapat navigasi dimanapun dan kapanpun. Setelah ini kita bisa skip ataupun kita mencet get started. Kita mencet saja get started, yang mana muncul di halaman utama. Muncul di halaman utama ini kita tanpa perlu login, yang mana user lebih memudahkan user dikarenakan tidak perlu login. Tetapi ada kekurangan, ada beberapa fitur ataupun menu yang tidak dapat diakses oleh user, seperti user dan feeds untuk menambahkan informasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan 3 menu utama, yang mana di home. Di home ini terdapat quick route yang akan mencari rute tercepat, kemudian rute 3 transportasi umum, dan informasi menjelaskan informasi transportasi umum dan SOS. Kemudian ada menu feeds yang mana menjelaskan informasi berita yang terjadi secara real time yang diunggah oleh user. Dan kemudian ada menu user yang mana terdapat edit profile, kemudian mengganti bahasa, mengganti password, serta untuk logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurut dan information. Pertama, pada menurut. Nah, di sini pengguna dapat melihat rute-rute dari kereta, bis, dan angkot yang ada, khususnya pada daerah Jakarta. Kita ambil contoh pada menu rute kereta. Pada awalnya akan terlihat seluruh rute kereta yang ada. Lalu jika kita swipe up section bawah, maka akan terlihat info-info rute spesifik yang ada. Kita ambil contoh jika kita tekan Jakarta Kota dan Cikarang. Nah, maka yang akan muncul hanya satu rute saja. Lalu kita kembali ke menu home. Selanjutnya pada menu information, di sini pengguna akan diberikan informasi seputar harga, stasiun, dan jadwal dari masing-masing transportasi. Di sini kita ambil contoh dari menu informasi bis. Di dalamnya terdapat info jadwal bis, lalu ada harga bis, dan info pemberhentian bis. Lalu kita kembali ke menu home. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Silakan, Bagas. Oke, selanjutnya terdapat menu quick route atau rute rekomendasi. Kegunaan dari fitur ini adalah untuk merekomendasikan rute yang dilewati dan transportasi umum yang akan digunakan oleh pengguna agar pengguna sampai pada tujuan yang ingin dituju. Cara menggunakan fitur ini cukup dengan mengetikkan alamat atau tempat yang dituju pada bar di atas, lalu aplikasi akan secara otomatis menunjukkan rute rekomendasi sesuai dengan rute dari transportasi umum.
pada section di bawah dapat ditarik untuk menampilkan detail dari transportasi umum yang ada. Dengan begitu, pengguna tidak tahu rute transportasi umum hanya perlu mengikuti arahan dari aplikasi agar dapat menggunakan transportasi umum dengan baik dan benar. Selanjutnya, balik ke menu home. Terdapat fitur emergency button atau SOS, yang mana pada fitur ini akan digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan bantuan dari supir atau pengguna aplikasi di sekitar, serta mengirimkan sinyal ke kantor polisi atau kantor pusat NAF apabila terjadi tindakan kriminal di sekitar pengguna atau sesuatu yang akan mengancam pengguna di transportasi umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu dari news atau feeds dan juga menu users. Pada kedua fitur tersebut, pengguna diharuskan melakukan login terlebih dahulu untuk menggunakannya. Selanjutnya pengguna akan dilakukan login menggunakan email. Lalu pada menu news atau feeds, pengguna dapat melihat dan membuat informasi seputar kejadian-kejadian yang terjadi pada rute perjalanan, di mana pengguna dapat melihat langsung informasi yang dibagikan pada fake news, ya, seperti yang ditampilkan. Lalu pengguna juga dapat membuat informasi dengan menggunakan tombol tambah yang ada di ujung kanan atas. Selanjutnya, pengguna dapat mengupload foto kejadian dan mengisi caption berupa penjelasan yang sedang terjadi. Selanjutnya, pengguna dapat mengklik share untuk memberikan informasi dan akan ditampilkan pada halaman feeds. Apabila pengguna melakukan kesalahan penulisan informasi atau adanya perubahan, maka pengguna juga dapat mengubahnya dengan menggunakan tombol edit. Selanjutnya, apabila ingin memilih informasi yang ingin diubah, pengguna hanya memilih salah satu saja feeds yang ingin diubah. Selanjutnya, pengguna dapat mengubah kesalahan atau perubahan informasi, lalu melakukan share kembali, dan feeds akan kembali muncul di halaman feeds. Selanjutnya, untuk menu users, pada menu user ini pengguna dapat mengubah data diri pengguna dan menggunakan pengaturan aplikasi seperti mengubah data diri dan gambar profil. Yang kedua, mengubah password akun, lalu dapat mengubah bahasa aplikasi NAV, lalu pengguna juga dapat melihat informasi tentang aplikasi NAV, dan yang terakhir yaitu melakukan logout akun pengguna. Begitu, sekian presentasi penggunaan aplikasi NAV. Selanjutnya saya akan menjelaskan usability testing yang kami lakukan. Pada usability testing yang kami lakukan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam melakukan testing tersebut kami mendapatkan responden sebanyak 22 orang. Pada pengujian usability testing ini kami menggunakan sistem usability scale dengan 10 pertanyaan, dan juga didapatkan hasil dari pengujian tersebut yaitu dengan skor sebesar 69,54. Dari hasil tersebut dapat dikategorikan sebagai grade good atau scale B. Dengan pengujian tersebut didapatkan kesimpulan berdasarkan data tersebut, penggunaan aplikasi NAV dengan sistem usability scale, aplikasi NAV dinyatakan dapat diterima atau layak digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada Sherin. Baiklah, dari presentasi kami tadi, kami berharap dengan adanya aplikasi ini dapat memecahkan permasalahan SDGs pada poin 11 tersebut, dan memudahkan pengguna terutama bagi turis domestik maupun luar negeri dalam mencari rute dan transportasi yang tepat dan efisien, serta menjadi pelindung bagi pengguna pada saat menggunakan transportasi umum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.